Oke, terima kasih. Kita mulai pembelajaran kita di pagi menjelang siang hari ini. Terima kasih anak-anakku semuanya telah hadir di pembelajaran akuntansi pelajarannya Ustazah Leni. Semuanya dalam keadaan sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Semoga Allah senantiasa berikan kesehatan kepada kita semua, walaupun di masa COVID ini masih ada di sana-sini. Kalian jangan pernah lupa di asrama untuk tetap menjaga jarak, memakai masker, dan juga untuk selalu mencuci tangan. Jadi jangan digampangin, semuanya itu harus selalu dijaga agar kalian nanti bisa terhindar dari COVID-19. Jangan lupa juga berdoa supaya Allah segera menghilangkan wabah ini sehingga kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Oke, dalam pembelajaran di pagi hari ini Ustazah nanti meminta kalian untuk tetap semangat, tetap mengikuti pelajaran sesuai dengan seperti yang biasanya kita lakukan. Terima kasih. Untuk memulai pelajaran di pagi hari ini, kita akan berusaha untuk semaksimal mungkin untuk menyajikan hal-hal yang terbaru untuk supaya pembelajaran kita lebih bervariasi. Sebelumnya kita berdoa dulu untuk memperlancar kegiatan pembelajaran di pagi hari ini. Silahkan Mas Kosim untuk memimpin doanya. Mas Kosim, silahkan untuk memimpin doa. Ya, Us, ya. Sebelum ekonomi pada penyakit Pak Yusuf, gas. Pak Yusuf, tolong aktifkan ikine Pak. Nggon HP ini aku ki, apa? Jenenge nirkabel, sambungan nirkabel lainnya, sing kuwi. Apa tetheringan? Sudah, Mas Kosim, mimpin doanya? Halo, Mas Kosim, sudah selesai memimpin doanya? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sinyal Sinyalnya nggak bagus ya ini ya? Sinyal kalian apa sinyal Ustazah ini yang nggak bagus? Saya pikir sinyal saya nggak bagus. Sinyal Ustazah. Oh, sinyal saya ya? Oke, terima kasih atas koreksinya. Sudah, kita mulai lagi. Tadi Mas Kosim sudah memimpin doa ya? Oke. Mas Kosim sudah memimpin doa? Sudah. Ya, oke. Terima kasih. Dengan doa, semoga kegiatan pembelajaran kita dipermudah dan dilancarkan. Amin. Oke, sekarang Ustazah absen. Nanti kalau Ustazah absen, tolong kameranya dibuka ya. Nanti Ustazah absen, tolong kameranya dibuka. Jadi Ustazah tahu kalau kalian ada. Aldika masuk hari ini? Ya, oke. Terima kasih Mas Aldika. Mas Dimas? Ya, oke. Terima kasih. Terus. Ya, terima kasih. Erlangga? Ya, oke. Terima kasih. Faras? Dibuka dong kameranya Mas Faras. Faras, kameranya dibuka.
Hadir. Oke. Ya. Hadir. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Faras. Terus selanjutnya Tapi di SS. Selanjutnya Gibran. Alki mana? Hadir sudah. Ya, kameranya. Nah, tuh, oke, terima kasih. Kosim, mana Kosim? Kosim. Ya, oke, terima kasih. Ya, Excel? Excel, oke. Hadir ya. Ya, oke, terima kasih. Razan. Razan mana Razan? Razan mana? Razan hadir nggak Razan? Halo? Razan hadir nggak? Ya Allah, sinyalnya Masya Allah. Halo, Assalamualaikum. Razan hadir? Halo, Assalamualaikum. Razan hadir? Razan hadir? Ya, oke. Oke, Helmi. Maaf ini sinyal di ruang sekolah jelek banget. Helmi hadir. Oke, terima kasih. Karim mana Karim? Saya hadir saja. Ya, oke, terima kasih. Raihan Faiz. Hadir sudah. Ya, oke, terima kasih. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Semuanya hadir di kelas 12 IPS ini anak-anaknya. Selanjutnya Ustazah akan sharing terkait dengan PPT yang di pagi hari ini supaya kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Oke, kita mulai. Untuk Ustazah nanti coba diresponnya apakah PPT Ustazah itu tampak atau tidak ya. Sudah terlihat anak-anakku semuanya? Sudah. Ya, oke, terima kasih. Oke, kita di pertemuan hari ini kita akan belajar tentang jurnal penyesuaian. Ya. Jurnal penyesuaian itu adalah termasuk pada KD 3.3 yaitu siklus akuntansi perusahaan jasa. Kemarin kita sudah membahas terkait dengan neraca saldo. Sekarang sudah membahas tentang neraca saldo. Sekarang kita membahas terkait dengan jurnal penyesuaian. Kemarin neraca saldo sudah kita bahas. Sekarang kita membahas jurnal penyesuaian. Nah, pada pertemuan di pagi hari ini, pembahasan kita melanjutkan dari pembahasan yang kemarin, yaitu jurnal neraca saldo. Sekarang masuk ke jurnal penyesuaian. Nah, kita lihat sebelum masuk ke pembelajaran, kita akan melihat ya motivasi di hari ini. Ustazah akan menyampaikan bahwa kita harus terus bersyukur, mengucap syukur atas apa yang Allah berikan pada diri kita. Coba kalian amati gambar yang ada di situ. Itu adalah anak-anak yang berkebutuhan khusus, yang mereka mempunyai keterbatasan fisik, keterbatasan mental. Mereka tetap semangat untuk belajar, semangat menuntut ilmu, semangat untuk belajar supaya besok dia besar bisa menjadi mandiri, mempunyai pekerjaan, tidak menyusahkan orang lain. Nah,
Bagaimana dengan kalian? Halo anak-anakku semuanya, apakah kalian bersyukur dengan kondisi dan keadaan kalian? Tetap Alhamdulillah, ya. Ya, Saja. bersyukur. Makanya kalian dalam kondisi fisik yang kuat, mental yang normal ya. Kalian itu jangan patah semangat untuk terus belajar. Tetap mereka-mereka yang mempunyai keterbatasan fisik dan mental aja mau belajar. Apalagi kalian. Kalian harus bisa belajar dengan maksimal. Oke? Mari kita mulai pembelajaran kita dengan materi ini. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang neraca saldo ya. Jadi kalian harus bisa membuat neraca saldo. Setelah kalian bisa membuat neraca saldo, kalian baru bisa melangkah untuk mempelajari jurnal penyesuaian. Nah, jadi setelah kalian melihat kemarin belajar neraca saldo, kalian bisa menyusun neraca saldo. Nah, pada pertemuan hari ini kita lanjutkan materi kita dengan materi jurnal penyesuaian. Apa tujuan pembelajarannya? Di sini tujuan pembelajaran dari jurnal penyesuaian adalah nanti Ustazah akan menayangkan sebuah video pembelajaran. Nah, dari video tersebut kalian simak, kalian amati sehingga nanti kalian bisa menulis pengertian jurnal penyesuaian, bisa menganalisis akun-akun yang ada di dalam jurnal penyesuaian, dan kalian juga nanti bisa menyusun jurnal penyesuaian dengan benar, dengan tepat, dan tentunya kalian bisa menjadi mengerjakan soal diskusi dan soal individu nanti yang akan Ustazah sampaikan lewat kuisis ya. Jadi sebelum masuk kepada pembelajaran penayangan video, dalam pertemuan ini Ustazah juga akan menyampaikan apa saja kegiatannya. Yang pertama, nanti kalian akan melakukan diskusi di forum GCR. Nah, dalam diskusi kalian harus aktif. Nanti kita masuk ke kelas GCR kita. Di situ Ustazah akan membantu kalian untuk memecahkan masalah diskusi. Kalian juga harus aktif membalas chat-chat yang ada di GCR sehingga nanti keaktifan kalian akan menambah poin nilai pada nilai akuntansi pada pertemuan ini. Selanjutnya juga nanti ada penilaian individu. Penilaian individu nanti Ustazah akan mengikuti via akan share link terkait link kuisis sehingga kalian bisa mengerjakan. Itu juga merupakan penilaian pada pertemuan hari ini. Dan keaktifan kalian tanya jawab. Nanti kalau Ustazah bertanya kalian menjawab juga itu merupakan penilaian pada pertemuan hari ini. Begitu ya? Bisa dipahami semuanya? Halo anak-anakku semuanya bisa dipahami? Ya. Oke. Nah, nanti kita akan belajar, itu tujuan pembelajarannya. Kita akan masuk ke video. Nanti Ustazah akan share video, tolong responnya. Kalian saksikan dengan baik, siapkan catatan, buku catatannya, siapkan materi yang sudah di-download atau yang sudah Ustazah kasihkan materinya. Silahkan kalian simak videonya. Nanti kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Seperti itu ya. Ustazah stop sharing dulu terkait dengan PPT-nya. Sekarang Ustazah masuk untuk menampilkan video pembelajarannya. Masih semangat semuanya? Siap, masih. Ya, masih. Terima kasih. Sekarang kita masuk ke tampilan video. Sebentar Ustazah akan membuka videonya dulu. Ya, tolong responnya nanti apakah video Ustazah nanti terlihat apa enggak ya. Ada suaranya apa enggak juga. Nanti kalian bisa memberikan tanggapan sehingga nanti bisa Ustazah perbaiki.
Apakah sudah tampak videonya Ustazah? Siap, sudah. Sudah ya. Sekarang Ustazah tampilkan. Semuanya santri-santriku yang sehat-sehat dan semangat. Masih semangat ya untuk PJJ di pertemuan hari ini, harus semangat. Ada suaranya. Kita melaksanakan pembelajaran Ya sebentar, biasanya masalah sinyal. mencari ilmu. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat untuk masa depan kalian. Pada pertemuan kali ini, Ustazah akan membahas terkait dengan jurnal penyesuaian. Oke, artinya jurnal penyesuaian itu adalah materi siklus akuntansi perusahaan jasa yang susah. Jangan khawatir, nanti kita akan belajar sebisa mungkin, semudah mungkin, dan secepat mungkin sehingga kalian bisa mengerjakan jurnal penyesuaian dengan baik. Oke, kita mulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita belajar terkait dengan jurnal penyesuaian. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang jurnal penyesuaian dengan kompetensi dasar menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa dan membuat laporan keuangan pada perusahaan jasa. Guys, sebagai prasyarat mengikuti pembelajaran hari ini adalah kalian sudah menguasai atau menyimak materi tentang penyusunan neraca saldo. Yang saya rekomendasikan pembelajarannya ada pada link yang ada di layar ini ya, atau kalian bisa lihat pada kolom deskripsi. Simak video ini sampai akhir ya guys. Saya mulai dari pengertian jurnal penyesuaian ya, atau adjustment journal, yaitu ayat jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo-saldo rekening yang ada di neraca saldo agar menunjukkan neraca saldo yang sebenarnya di akhir periode akuntansi. Nah, sekarang apa tujuannya jurnal penyesuaiannya? Agar di akhir periode itu setiap akun seperti akun harta, utang, modal, pendapatan, dan beban menunjukkan akun yang sebenarnya di akhir periode, menunjukkan jumlah yang sebenarnya. Kegiatan seperti apa yang perlu disesuaikan, yang perlu dibuat jurnal penyesuaian? Misalnya terjadi kesalahan dalam mencatat, membeli peralatan, nyatetnya malah perlengkapan, membayar 1 juta, nyatetnya malah 100.000. Nah, kesalahan mencatat itu yang disebabkan oleh human error itu perlu disesuaikan. Kemudian ada transaksi yang belum dicatat, misalnya beban bulan ini tapi dibayar bulan depan. Nah, itu harus diakui di bulan ini dengan cara mencatatnya sebagai jurnal penyesuaian. Atau pendapatan yang seharusnya diterima, seharusnya uangnya udah diterima nih, tapi uangnya baru diterima bulan depan. Nah, kegiatan seperti itu juga perlu dibuat jurnal penyesuaiannya. Kemudian ada lagi yang perlu disesuaikan, yaitu penurunan nilai aset. Misalnya nilai perlengkapan, jumlah perlengkapan yang berkurang, atau nilai peralatan yang menyusut. Nah, itu juga perlu dibuat jurnal penyesuaian. Kemudian ada beban dibayar di muka. Jadi beban 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun dibayar dalam satu waktu sekaligus. Itu pun perlu disesuaikan. Dan yang terakhir adalah pendapatan diterima di muka. Jadi ada pendapatan yang itu adalah pendapatan selama 1 tahun, tapi diterimanya di awal periode. Misalnya menerima pendapatan sewa untuk 1 tahun, nerimanya di bulan awal. Nah, itu pun harus perlu disesuaikan. Oke anak-anak, masih ada yang bingung nggak dari sini? Nanti saya lanjutkan lagi videonya. Anak-anakku semuanya, ada yang belum dipahami terkait video ini? Halo?
Ada yang mau ditanyakan terkait video ini? HUMPB itu apa, Us? Ya, oke. Harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Seperti pada persamaan akuntansi. Harta sama dengan utang plus modal, ya. Jadi agar setiap akun harta ada perlengkapan, peralatan kas, utang jangka pendek, utang jangka panjang, modal, pendapatan jasa, dan beban itu nanti menunjukkan sebenarnya, kondisi sebenarnya. Jadi nanti itu disesuaikan di akhir periode. Kalau itu 1 tahun berarti di akhir periode berarti bulan Desember. Nah, akun-akun yang disesuaikan ini, akun ini semuanya. Kesalahan dalam mencatat, ada transaksi yang belum dicatat, penurunan nilai aset, beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, itu semua adalah yang harus disesuaikan di akhir periode. Bisa dipahami sampai saat ini? Halo, anak-anakku semuanya bisa dipahami? Insya Allah. Siap, bisa. Ya, masih semangat ya untuk mengamati ya. Oke, saya lanjutkan. Masih. Ya, saya lanjutkan videonya. Nah, untuk pemanasan sebelum belajar tentang jurnal penyesuaian, saya punya tebak-tebakan nih buat kalian. Bagaimana caranya memasukkan seekor jerapah ke dalam kulkas? Yuk, bagaimana? Dipotong-potongkah? Dilipat-lipatkah? Jawaban yang betul adalah buka kulkasnya, masukkan jerapahnya, kemudian tutup kembali kulkasnya. Bisa apa enggak kan terserah, pokoknya masukin aja. Yang ditanya kan cuma cara masukkan. Betul enggak? Pertanyaan kedua nih, bagaimana cara memasukkan gajah ke dalam kulkas? Ayo, bagaimana? Buka kulkasnya, masukin gajah, kemudian kulkasnya tutup. Salah. Yang betul adalah buka kulkasnya, keluarkan dulu jerapahnya, masukkan gajahnya, dan tutup kembali kulkasnya. Kan di dalam kulkas tadi ada jerapah. Jadi jerapahnya harus keluarin dulu ya. Coba nih lihat pertanyaan yang ketiga. Jika sang raja hutan bikin konferensi nih buat musyawarah yang semua binatang harus hadir. Nah, coba tebak, siapa binatang yang nggak bisa hadir? Siapa? Si kaki 1000, karena susah pakai sepatu. Nah, salah. Yang nggak bisa hadir ya gajah lah. Dia kan masih kedinginan di dalam kulkas. Betul nggak? Nah, pertanyaan keempat nih. Kalau kamu mau nyeberangin sungai dan di sungai itu banyak buayanya dan tidak ada alat transportasi apapun dan kamu hanya bisa menyeberang dengan cara berenang, nah gimana tuh caranya biar nggak dimakan sama buaya? Jawaban yang benar adalah ya berenang aja. Kan buayanya sedang ikut konferensi, jadi nggak ada di sungai itu buayanya. Betul nggak? Ada hubungannya teka-teki tadi dengan jurnal penyesuaian? Ada nggak hubungannya? Halo anak-anak, ada nggak hubungannya teka-teki tadi dengan jurnal penyesuaian? Kira-kira? Ayo anak-anakku semuanya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada nggak tadi di kuis tadi antara jerapah, hewan, dan yang lainnya? Apa kira-kira hubungannya? Agak jauh mungkin itu, nanti biar nggak bunyi. Ada yang mau memberikan pendapat sebelum? Ada yang mau memberikan pendapat terkait kuis tadi sebelum kita masuk ke materi jurnal penyesuaian? Silahkan. Ada yang mau berpendapat?
Halo, Assalamualaikum. Ada yang mau berpendapat? Waalaikumsalam. Ya, gimana? Apa hubungannya kuis tadi? Apa hubungannya kuis tadi dengan jurnal penyesuaian? Ada yang ingin tahu? Halo anak-anakku semuanya? Ingin. Ya, coba kita saksikan lagi ya. Ada dong. Nah, teka-teki itu bisa kalian terapkan dalam menyusun jurnal koreksi atau kesalahan mencatat. Misalnya, kalian membeli perlengkapan seharga 1 juta secara tunai. Dicatat dalam jurnal umumnya adalah perlengkapan bertambah di sebelah debit sebesar 100.000 dan kas berkurang di sebelah kredit sebesar 100.000. Nah, loh, belinya 1 juta, nulisnya 100.000. Salah kan? Nah, si jerapah terlanjur masuk ke dalam kulkas. Bagaimana cara membetulkannya? Nah, cara membetulkannya, keluarin dulu si jerapahnya. Maka jurnal penyesuaiannya kita balik dulu. Kasnya di debit sebesar 100.000, kita balik ya, kita keluarkan nih si jerapah. Perlengkapannya di kredit sebesar 100.000. Nah, kalau sudah si jerapahnya keluar, kita masukkan gajahnya. Kita betulkan, kita masukkan transaksi yang betul, yaitu adalah perlengkapan di debit sebesar 1 juta, kemudian kas di kredit sebesar 1 juta. Nah, jurnal penyesuaian seperti ini, kas debit 100.000, perlengkapan kredit 100.000, perlengkapan debit 1 juta, kas kredit 1 juta, itu terlalu panjang. Kita bisa sederhanakan dengan cara mencari selisihnya. Kita cari dulu mulai dari perlengkapan. Kita lihat perlengkapan di sisi kredit 100.000, kemudian perlengkapan di sisi debit 1 juta. Masih besar di sisi debit ya, berarti perlengkapan posisinya ada di sisi debit sebesar 900.000, selisih dari 1 juta dikurangi 100.000. Kemudian kita lihat kasnya, kas di debit 100.000, kemudian ada lagi kas di kredit 1 juta, berarti kasnya lebih banyak di posisi kredit, maka kasnya menempati posisi kredit sebesar 900.000, sehingga diringkas keempat akun di atas itu, kita ringkas menjadi perlengkapan di debit 900.000. Tadi kan perlengkapannya kan baru dicatat 100, berarti ditambahi 900.000. Kemudian kasnya di kredit, kasnya dikeluarkan lagi sebesar 900.000. Nah, jadi jurnal penyesuaiannya adalah perlengkapan di debit 900.000, kasnya di kredit 900.000. Masih bisa memahami ya? Halo anak-anakku, Assalamualaikum. Masih bisa memahami? Untuk yang jurnal penyesuaian yang pertama, yaitu koreksi kesalahan. Halo, Assalamualaikum. Bisa dipahami? Waalaikumsalam. Ya, bisa dipahami nggak tadi? Belum. Kesalahan mencatat. Ini kesalahan mencatat. Jadi kalau tadi nyatetnya 1 juta, ternyata perlengkapan itu 1 juta, ternyata nyatetnya 100. Jadi kamu harus membuat jurnal umumnya. Jurnal umumnya perlengkapan 100, kamu nyatetnya 100, kas 100. Ini kan salah. Harusnya berapa? Harusnya 1 juta. Jadi kurang berapa? Kurang berapa? Nah, di sini perlengkapan jadinya itu jurnal penyesuaiannya itu perlengkapannya kurang 900.000. Kan tadi baru dicatat 100.000. Berarti kan kurang 900. Nah, untuk kreditnya kas itu juga dicatat 100, juga kurang 900. Maka jurnal penyesuaiannya
perlengkapan 900, kas 900 itu untuk koreksi pencatatan. Karena kan kekurangannya berapa? Kan harusnya 1 juta, ya apa enggak? Bisa dipahami? Ya, bisa. Ya, sambil menyimak modulnya ya, dibuka itu kalian. Oke, kita lanjutkan. Guys, sekarang ambil buku catatan kalian dan catat apa yang ada di layar ini ya. Ini adalah cara untuk menyusun jurnal penyesuaian selain koreksi pencatatan. Ini sudah saya analisis. Tapi biar kalian lebih paham, kita analisis bareng-bareng lagi ya. Yang pertama adalah ketika ada beban yang belum dibayar. Ketika ada beban yang belum dibayar, misalnya gaji belum dibayar, berarti kan beban gajinya bertambah. Nah, beban bertambah, lihat di pojok bawah kanan, beban bertambah ada di sebelah debit. Maka debitnya adalah beban gaji. Nah, karena belum dibayar, maka itu adalah utang. Utang yang bertambah, utang bertambah ada di sebelah kredit. Maka debitnya adalah beban gaji, kreditnya utang gaji. Kalau misalnya yang belum dibayar itu listrik, maka debitnya tinggal ganti aja beban listrik, kreditnya utang listrik. Kemudian, sebesar berapa angkanya? Maka sebesar yang belum dibayar. Nah, yang kedua adalah pendapatan yang masih harus diterima. Maka jurnal penyesuaiannya adalah piutang, titik, kreditnya pendapatan, titik. Misalnya, piutang jasa, kreditnya pendapatan jasa. Tergantung nama akun dari perusahaan ya. Kenapa bisa seperti ini? Karena ketika ada pendapatan yang belum diterima, tapi sudah diakui sebagai pendapatan, maka hal itu akan diakui sebagai piutang. Piutang itu adalah harta. Harta ketika bertambah ada di sebelah debit. Ya. Nah, karena itu adalah pendapatan dan sudah diakui, pendapatannya otomatis bertambah, maka pendapatan ada di sebelah kredit. Pendapatan bertambah ada di sebelah kredit. Maka debitnya adalah piutang, titik, kreditnya pendapatan. Sebesar berapa? Sebesar yang seharusnya diterima. Kemudian nomor 3, ketika ada penggunaan harta lancar, maka debitnya adalah beban titik, kreditnya adalah nama akun dari harta lancar itu. Misalnya harta lancar yang digunakan adalah perlengkapan, maka debitnya beban perlengkapan, kreditnya adalah perlengkapan. Atau misalnya harta lancar yang digunakan adalah langsung alat tulis kantor, atau misalnya suppliers. Nah, maka debitnya adalah beban suppliers, kreditnya adalah suppliers. Jadi itu tergantung nama akun dari perusahaan masing-masing ya. Kenapa bisa seperti itu? Kita cek. Karena ketika ada penggunaan harta lancar, maka otomatis bebannya juga bertambah. Beban bertambah di sebelah debit, dan harta lancarnya itu berkurang. Harta lancar, harta kalau berkurang ada di sebelah kredit. Sebesar berapa? Sebesar yang hilang atau yang sudah digunakan. Nomor 4, yaitu ketika ada penurunan nilai harta tetap, maka debitnya adalah beban penyusutan titik, kreditnya adalah akumulasi penyusutan titik. Titik itu tinggal diganti dengan nama akun dari harta tetap ya. Kalau misalnya yang menyusut adalah peralatan, maka debitnya adalah beban penyusutan peralatan, kreditnya adalah akumulasi penyusutan peralatan. Kalau misalnya yang menyusut itu adalah mesin, maka debitnya beban penyusutan mesin, kreditnya adalah akumulasi penyusutan mesin. Kenapa bisa seperti itu? Karena ketika ada penyusutan dari nilai harta tetap, maka beban perusahaan bertambah. Beban bertambah ada di sebelah debit. Nah, untuk harta tetap, bukan harta tetapnya yang berkurang, tetapi kita masukkan ke akumulasi penyusutan. Akumulasi itu adalah harta yang sifatnya mengurangi.
maka harta berkurang ada di sebelah kredit. Sebesar berapa? Sebesar penyusutannya, tergantung pada soalnya. Biasanya menggunakan persentase atau menggunakan nilai sisa. Itu tergantung oleh soalnya masing-masing. Sampai sini ada yang bingung? Ada yang bingung nggak? Nah, yang kelima adalah beban dibayar di muka. Saya beri contoh nih, beban sewa. Misalnya ya, ada sewa dibayarnya di depan, langsung dibayar sekaligus di awal. Kalau dicatatnya sebagai harta, maka debitnya, jurnal penyesuaiannya adalah debitnya beban sewa, kreditnya sewa dibayar di muka. Dan angkanya adalah sebesar yang hilang atau yang telah digunakan. Tetapi kalau dicatatnya sebagai beban, maka debitnya adalah sewa dibayar di muka, kreditnya adalah beban sewa. Dan angkanya adalah sebesar yang belum digunakan, yang belum dilampaui, bulannya yang belum digunakan. Kemudian yang nomor 6 adalah pendapatan diterima di muka. Ada pendapatan diterima di awal periode. Kalau dia dicatat sebagai utang, maka saya beri contoh nih, misalnya sewa ya, pendapatan sewa diterima di muka. Kalau dicatatnya sebagai utang, maka debitnya adalah sewa diterima di muka, kreditnya adalah pendapatan sewa. Angkanya adalah sebesar yang sudah dilewati. Berapa bulan yang sudah dilewati periodenya. Tetapi ketika dicatat dengan pendapatan, maka jurnal penyesuaian untuk pendapatan diterima di muka adalah debitnya pendapatan sewa, kreditnya sewa diterima di muka. Dan angkanya adalah sebesar yang belum dilewati. Agar lebih paham, saya beri kalian contoh soal ya. Oke, anak-anakku semuanya masih semangat? Masih ada kalian di situ? Assalamualaikum. Ya, memang. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Jurnal penyesuaian itu memang agak rumit ya. Nanti tapi insya Allah di luar jam pelajaran kalau memang masih dibutuhkan untuk kita belajar, insya Allah Ustazah bimbing. Nah, dari tadi yang di sini di video dari nomor 1 sampai nomor 6 itu adalah rumus yang harus kalian ingat, konsepnya harus kalian ingat agar kalian bisa memecahkan persoalan-persoalan soal tentang jurnal penyesuaian. Jadi semisalkan yang ini yang tampil ya, ada beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka itu ada yang dicatat sebagai harta, ada juga yang dicatat sebagai beban. Nanti rumusnya jadi beban titik-titik, misalkan beban asuransi ya ditulis beban asuransi. Terus titik-titiknya apalagi asuransi dibayar di muka gitu ya. Nanti kalian bisa pahami lagi dalam modulnya sehingga kalian nanti bisa memahami. Sekarang kita lanjutkan kepada contoh biar kalian tidak bingung. Masih semangat anak-anakku semuanya? Masih semangat? Halo, assalamualaikum. Masih semangat? Ya, oke, terima kasih. Kita lanjutkan ya videonya ya. Nah, ini adalah jurnal penyesuaian untuk Salon Dewi Cantika di akhir periodenya, yaitu 31 Juli 2020. Yang pertama adalah sisa perlengkapan yang masih ada hanya sebesar 1.500.000. Kemudian ditetapkan penyusutan peralatan sebesar 10%. Yang ketiga, sewa dibayar untuk 1 tahun terhitung mulai bulan Juli 2020. Kemudian yang keempat, ada beban listrik bulan Juli yang belum dibayar. Nah, akan dibayar di bulan depan sebesar 250.000. Nah, ini adalah neraca saldo dari Dewi Cantika. Neraca saldo ini adalah hasil pembelajaran pada periode sebelumnya. Coba kalian cek link yang ada di layar ini atau bisa kalian lihat kolom deskripsi.
Ini adalah neraca saldonya Dewi Cantika dan ini adalah data penyesuaiannya. Mari kita kerjakan bersama-sama. Seperti biasa, untuk awal kita buat dulu judulnya, yaitu Salon Dewi Cantika Jurnal Penyesuaian periode Juli 2020. Kemudian kita buat 5 kolom. Kolom yang pertama berisi tanggal, kolom kedua berisi keterangan, yang ketiga ref, yang keempat debit, dan yang kelima adalah kredit. Nah, kita bahas mulai soal yang pertama, yaitu sisa perlengkapan yang masih ada sebesar Rp1.500.000. Buka buku catatan kalian tadi kan sudah nyatet ya, bahwa untuk menyesuaikan perlengkapan itu adalah kegiatan nomor 3, penggunaan harta lancar. Debitnya adalah beban perlengkapan, kreditnya adalah perlengkapan. Karena logikanya perlengkapannya berkurang, maka perlengkapannya dikredit. Kita tulis dulu akunnya. Tanggal kita isi 31 Juli 2020 karena jurnal penyesuaian itu di akhir periode. Jadi semua kegiatan jurnal penyesuaian itu di akhir bulan. Akhir bulan Juli adalah tanggal 31 Juli. Jadi tanggal semuanya kita isi 31 Juli. Akun atau keterangan kita isi debit kreditnya. Debitnya adalah beban perlengkapan, kreditnya adalah perlengkapan. Nah, sekarang angkanya sebesar berapa? Kita cek neraca saldonya. Nah, kita cari nih perlengkapan. Perlengkapan di situ berapa? Catatannya 4 juta di situ. Padahal sisanya berapa? 1.500.000. Perlengkapan semula 4 juta, sisanya 1.500.000. Berarti yang hilang atau yang sudah digunakan adalah 4 juta dikurangi 1.500.000. Hasilnya adalah 2.500.000. Yang hilang atau yang sudah digunakan sebesar 2.500.000. Kita catat 2.500.000 ini di debit dan di kredit. Nah, seperti ini kita catat di debit dan di kredit. Paham ya? Kita lanjut ke nomor 2. Soal nomor 2, ditetapkan penyusutan peralatan sebesar 10%. Peralatan itu adalah harta tetap. Dibuka buku catatannya. Harta tetap, penurunan nilai harta tetap. Debitnya adalah beban penyusutan peralatan, kreditnya adalah akumulasi penyusutan peralatan. Ini adalah contoh. Kalau misalnya soalnya itu nanti mesin, berarti namanya tinggal diganti ya, beban penyusutan mesin, kreditnya akumulasi penyusutan mesin, tinggal ganti aja. Kita tulis dulu akun debit kreditnya, beban penyusutan peralatan, kreditnya akumulasi penyusutan peralatan. Nah, angkanya adalah sebesar penyusutannya. Berapa penyusutannya? 10%. Nah, kita lihat dulu peralatannya berapa? 5 juta nih. Nah, karena penyusutannya 10%, maka penghitungannya 10% kali 5 juta. Hasilnya adalah 500.000. Kita catat 500.000 di kolom debit dan kredit. Nah, seperti ini. Paham ya? Kita garis. Garis itu hanya sifatnya garis bantu aja ya. Nah, soal nomor 3. Sewa dibayar untuk 1 tahun terhitung mulai bulan Juli 2020. Nah, ini ada beban dibayar di muka langsung 1 tahun. Berarti ini adalah jurnal penyesuaian nomor 5, yaitu beban dibayar di muka. Nah, tadi kan ada 2 metode nih, harta atau metode beban. Untuk menentukan ini metode harta atau beban, kita harus lihat neraca saldonya. Kita cek sewa di sana. Tulisannya apa di sana sewa? Tulisannya adalah beban sewa. Berarti jurnal penyesuaiannya menggunakan metode beban. Nah, kalau menggunakan metode beban, debitnya adalah sewa dibayar di muka, kreditnya adalah beban sewa. Kita tulis sewa dibayar di muka debit, kreditnya beban sewa.
Nah, angkanya sebesar berapa nih? Angkanya adalah sebesar yang belum digunakan. Nah, padahal di soal kamu lihat dibayar Juli. Nah, sekarang adalah Juli, berarti kan baru digunakan 1 bulan ya. Nah, angkanya sebesar 1.200.000. Maka perhitungannya yang belum digunakan adalah sebanyak 11 bulan. 11 per 12, 12 dapat dari mana? Dari 1 tahun. 1 tahun itu kan 12 bulan. Maka yang belum digunakan 11 per 12 kali 1.200.000. Hasilnya adalah 1.100.000. Kita tulis 1.100.000 di bagian debit dan kredit. Nah, soal yang keempat, ada beban listrik yang belum dibayar sebesar 250.000. Ada beban belum dibayar, maka ini adalah transaksi jurnal penyesuaian nomor 1. Ada beban yang belum dibayar, debitnya adalah beban titik-titik, kreditnya adalah utang titik-titik. Nah, karena ini adalah listrik, maka debitnya adalah beban listrik, kreditnya adalah utang usaha. Karena soal Dewi Cantika ini tidak membuka akun untuk utang listrik, maka saya menggunakan utang usaha. Yang penting kreditnya adalah utang ya. Kalau misalnya perusahaan membuka nama akun utang listrik, itu pun boleh. Angkanya sebesar berapa? Nah, kamu lihat, sebesar yang belum dibayar. Yang belum dibayar 250, ya kita tulis 250 ini di bagian debit dan kredit. Seperti ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita jumlahkan. Tinggal menjumlahkan dari atas ke bawah. Debitnya 4.350.000, kreditnya juga 4.350.000. Kalau sudah selesai, kita closing. Dah. Bisa dipahami ya anak-anak? Gimana, ada yang masih bingung? Halo, Assalamualaikum. Masih ada di situ semuanya? Masuk. Ya, agak mudah ya. Sekarang sudah ada contohnya, sehingga agak mudah ya. Tadi belum ada contohnya, kalian masih bingung, ya kan? Nah, yang penting adalah konsep-konsep yang tadi harus kalian catat di buku catatan, itu harus kalian ingat konsepnya, sehingga pada saat menemui soal bisa dikerjakan. Seperti itu ya anak-anakku semuanya ya. Oke, sekarang kita masuk kepada sesi Google Classroom ya. Silahkan setelah mengamati kalian diskusikan permasalahan topik-topik yang ada di Google Classroom sesuai dengan kelompoknya. Nanti siap presentasi. Nanti boleh presentasinya via lisan, nanti siapa yang akan menyampaikan. Seperti itu ya. Siap untuk masuk ke Google Classroom? Ya, terima kasih. Yuk kita mulai masuk ke Google Classroom. Ustazah stop sharing dulu. Oke, silahkan kalau mau masuk ke Google Classroom, kita berdiskusi di sana. Silahkan dikerjakan soal-soalnya. Nanti siap ya untuk yang presentasi, menyiapkan diri ya Mas ya. Siap untuk yang presentasi. Rada dikecilin.
Mohon nanti ketua kelompok untuk menyiapkan untuk sesi presentasi ya. Sudah mulai diskusi? Anak-anakku semuanya sudah mulai diskusi di Google Classroom? Halo, Assalamualaikum. Jawab malah. Jawab nih. Waalaikumsalam sudah. Sudah ketemu soal diskusinya? Belum ada notifikasinya, Mas. Enggak, tadi di WA group sama Mas Kosim kemarin. Coba di WA group. Iya, kan bisa. Udah. Ya, oke, terima kasih. Kalau itu lihat lagi, Ustazah share lagi di WA group ya. Iya, ngomong telu angel banget, Mas. Karena kita tuh Terus hati, bro. Itu di mute dulu, di mute. Kelompok 1 itu Aldika, Dimas, Erlangga, Faras. Kelompok 2 Alki, Kosim, Excel, Razan. Kelompok 3 Helmi, Faiz, Karim. Yuk, silahkan didiskusikan. Siapkan yang presentasi, ayo. Sudah, azan sudah. Ya, sebentar. Kita selesaikan sampai terakhir ini sebentar ya. Nanti sebentar. Sebentar, nanti minta izin dulu ke Ustadz Misri untuk menyelesaikan, sebentar lagi selesai. Oke, siapa yang mau presentasi silahkan. Mulai dari kelompoknya siapa dulu? Halo, Assalamualaikum. Kelompoknya siapa yang mau presentasi? Halo, ada yang masih ada di situ? Mas Razan? Mas Razan? Helmi? Ya, sedang. Helmi, ini nanti kalau sudah adzan di asrama, dengarkan. Nanti kalau sudah adzan di asrama, silahkan nanti kita masuk lagi sehabis sholat langsung ya, jangan makan dulu ya. Halo, Assalamualaikum. Ya, nanti habis sholat, silakan kalian sholat dulu. Nanti masuk lagi untuk presentasi kelompok, ya. Jangan lupa ya. Assalamualaikum, anak-anak. Sudah selesai belum menyiapkan diskusinya? Alhamdulillah sudah. Ya, sudah. Oke, terima kasih. Siapa yang mau presentasi dulu? Silahkan dipresentasikan.
Ayo, siapa yang mau presentasi silahkan. Kami persilahkan kelompok 1, kelompok 2, apa kelompok 3 yang mau mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok di forum GCR tadi. Silahkan, ayo siapa? Kelompoknya 1, kelompoknya 2, kelompoknya 3, silahkan siapa yang mau presentasi duluan? Kelompok 1. Ya, oke, kelompok 1 silahkan presentasi. Kalau bisa ya dibuka kameranya biar kelihatan gantengnya. Ya. Ayo. Siapa yang akan presentasi dulu? Yuk, merah. Aku wes. Ayo siap-siap, yang benar ayo. Ada minum. Ya, Us. Ya, Jadi silakan. itu. Oh, kamar depan. Ayo. Ya, oke. Ayo, silahkan presentasi dulu. Oh ya. Ya. Ayat jurnal penyesuaian adalah prosedur untuk menyesuaikan rekening-rekening pada akhir periode yang belum menyajikan informasi yang terbaru. Ya. Tujuannya Terus? menurut pendapat kalian dua macam keadaan yang menyebabkan jurnal penyesuaian perlu dibuat itu yang Bagaimana? Keadaan yang bagaimana? Ayo, tadi udah diskusikan belum? Ayo. keadaan di mana jurnal penyesuaian perlu dibuat. Yang serius mas, ayo. Keadaan di mana suatu transaksi telah terjadi tetapi belum apa? dicatat dalam akun. Bisa, itu bisa. Belum dicatat sudah terjadi, belum tercatat atau salah mencatat. Terus apa lagi? Yo. Lalu keadaan di mana suatu transaksi telah dicatat dalam suatu tetapi saldonya perlu dikoreksi untuk mencerminkan keadaan sebenarnya. Ya, betul sekali. Oke. Masih ada yang mau menambahkan dari kelompok lain? Silahkan. Udah selesai belum kelompoknya Faras? Ya Ustaz, Saja. Ya, udah selesai belum? Udah Us. Oke. Terus yang terakhir itu, soalnya yang terakhir, buatlah jurnal penyesuaian dengan transaksi sebagai berikut. Itu penyusutan peralatan salon disusutkan sebesar 10%. Bagaimana jurnal penyesuaiannya? Ayo kelompoknya Faras. Itu belum dijawab yang itu. Yuk kelompoknya Faras. Halo, Assalamualaikum. Ya Us. Buatlah jurnal penyesuaian yang transaksinya itu di atas seperti itu. Dan itu peralatan disusutkan 10%. Berarti jawabannya? Ayo. Ya Us, terus. Ya. Berarti apa? Itu ada akun peralatan kan? Peralatan tanggal 6, peralatan salon itu besarnya berapa? Peralatannya berapa besarnya? Tanggal 6. 5 juta. Ya. Berarti 5 juta. Ya, berarti rumusnya jurnal penyesuaiannya gimana? Peralatan itu ada di debit, dihitung dulu. 5 juta dikali 10%. Besarnya berapa?
siapa yang mau membantu kelompok lain? Ayo. Siapa yang akan membantu kelompok lainnya? Ya, kelompok lain. Dimas bisa? Razan bisa? Ayo, yang lainnya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah ketemu belum? Bagi 5 juta sih. 5 juta kali 10%. Berarti itu kan besar penyusutannya kan? Iya apa enggak? 500.000. Berapa? 500.000. Ya, 500.000. Jadi jurnal penyesuaiannya seperti apa? Jurnal penyesuaiannya jadi seperti apa? Peralatan sebesar berapa? Peralatan sebesar Ini loh, jurnal penyesuaian loh. Peralatan sebesar itu tadi di dalam modulnya coba dilihat untuk yang penyusutan. Jadi jurnal penyesuaiannya seperti apa? Di modulnya kan ada, sudah. Berarti apa? Jurnal penyesuaian sama dengan gimana jurnal penyesuaian? Ayo Dimas, coba dibantu Dimas atau yang lainnya, yuk. Belum paham. Ya, jurnal penyesuaian itu kan tadi rumusnya untuk penyusutan seperti apa? Untuk penyusutan, kamu buka modulnya coba. Kamu buka modulnya. Di situ kan ada penyusutan, ya kan? Penyusutan itu jadi rumusnya apa? Rumusnya apa, Mas? Kalau ada penyusutan, beban apa? Penyusutan, ayo. Di modulnya itu ada itu. Beban penyusutan peralatan 500.000 sama akumulasi penyusutan peralatan 500.000. Paham nggak? Paham apa tidak? Halo, assalamualaikum. Belum, Us, belum. Lah iya, tadi kan kamu sudah buka modulnya belum sekarang? Buka modulnya. Di situ ada penyusutan. Nah, ada penyusutan tuh, ada contohnya 1 Januari 2012 perusahaan membeli mesin dengan harga sekian gitu kan? Atau yang nomor 2, contoh yang kedua itu, coba dilihat. Peralatan dengan harga 200.000, penyusutannya ditetapkan 10% dari harga perolehan. Jadinya kan 200.000 dikali 10%. Sudah? Bisa membaca? Ya, bisa, Us. Contoh yang kedua di modul. Nah, terapkan di dalam soal diskusi kalian. Ayo, jadi kayak apa jurnal penyesuaiannya? Tadi kan harganya 5 juta. 5 juta dikalikan 10%, ketemunya berapa? Ketemunya berapa, Mas? Halo? Assalamualaikum. Ketemunya berapa? 5 juta dikali 10%. Halo? Berapa? Halo, berapa? 5 juta dikali 10%. Masa nggak tahu sih, udah SMA loh. Udah kelas 12. Nah, terus jurnal penyesuaiannya akunnya bagaimana? Jurnal penyesuaian akunnya bagaimana? Itu loh, seperti contoh nomor 2 yang di modul itu loh, kamu bilangnya kayak gitu. Ya kan? Beban penyusutan peralatan 500.000 di debit, akumulasi penyusutan peralatan 500.000 juga di kredit. Itu loh contoh nomor 2 di modul. Sudah baca belum modulnya? Sudah. Nah,
Nah, jadi pertanyaannya kan sama, cuma kan itu angkanya 200.000, di sini angkanya 5 juta. Seperti itu kan? Cuma cuma dibeda angkanya. Jadi jawabannya apa, Faras? Jawabannya apa? Jadi jawabannya apa? Faras, jawabannya apa jadinya? Ayo kelompoknya Faras, dibantu Farasnya. 4.500.000 Us. Apanya? 5 juta dikali 10%. Kali 9/12. Enggak usah dikali 9/12, kan itu besar penyusutannya tok, nilai penyusutannya tok. Itu loh contoh nomor 2. Contoh 2. 500.000 berarti Us. Iya, itu kan penyusutannya sudah ditetapkan 10%. Udah, jadi 5 juta kali 10%. Berapa totalnya? 500.000. Jadi akunnya bagaimana jurnal penyesuaiannya terusnya? Apa? Jurnal penyesuaiannya bunyinya bagaimana? Itu loh di nomor 2, contoh nomor 2. Ada beban penyusutan. Beban penyusutan peralatan. 500.000. 500.000. Ada di debit. Terus Akumulasi ya. peralatan Ya. itu 500.000 debit. Ya, seperti itu ya jawabannya. Ya, yang lain disimak ya, jangan bingung ya. Seperti itu ya, Mas. Ya, tadi disimak videonya. Kalau nyimak ya nggak bingung. Yuk, sekarang kelompok berapa yuk? Udah siang yuk. Yuk, kelompok berapa yang kelompok berapa yang sudah siap? Kelompok 2. Ya, cepetan kelompok 2. Apa diskusinya, jawabannya? Menurut kelompok 2, pendapat kita adalah akun-akun yang perlu dibuat penyesuaian pada perusahaan jasa termasuk akun perlengkapan, akun beban dibayar muka, akun piutang tak tertagih, akun aktiva tetap, Ya. akun pendapatan, akun beban, dan terakhir akun pendapatan diterima di muka. Ya, itu adalah akun-akun yang perlu disesuaikan. Terus jawabannya berikutnya, hitunglah penyusutan kendaraan. Yo, sudah dihitung belum? Besar penyusutannya berapa? 1 juta. Berarti apa? Harga itu kan ada ya di contoh nomor 1. Itu kayak contoh nomor 1. Berarti apa? Berapa besarnya? Ayo, berapa besarnya? Kendaraannya nilainya berapa? Jadi 25 juta dikurangi berapa? 25 juta dikurangi berapa, Mas? Nilai residunya berapa? 1.500.000. Ini nilai residunya berapa? 1 juta. Dikurangi 1 juta berarti 24 juta. 24 juta. Dibagi 4 tahun berarti. ya dibagi 24. 4. Udah dibagi 4 gitu kan rumusnya itu sih. Ya kan, modulnya kamu pegang. Berarti berapa? 24 juta dibagi 4 berapa? Dibagi 6 4, 6 juta. juta. Jadi jurnal penyesuaiannya bagaimana, Dimas? Jadi jurnal penyesuaian, Heeh. beban penyusutan, kendaraan 25 juta. Akumulasi penyusutan. kok 25 juta lagi? Kan sudah dihitung besarnya penyusutan. Berapa? Beban penyusutan, Heeh. kendaraan 6 juta. Ya, terus? Akumulasi penyusutan 6 juta. Ya, betul. Seperti itu ya. Oke, sekarang yang berikutnya berapa itu? Berapa itu? Pada akhir periode perlengkapan yang tersisa 500. Yuk, perlengkapan yang tersisa 500.
Ayo diperhatikan. Perlengkapan yang tersisa 500 berarti bagaimana jurnalnya? Berapa jurnalnya itu? Itu rumusnya pakai rumus yang di jurnal di buku di modul. Itu di buku modul kan juga sudah ada toh. Nah, untuk yang pemakaian perlengkapan, kamu lihat di situ rumusnya. Ya, jadi berapa? Jadi berapa, Mas? Beban perlengkapan sama perlengkapan. Berapa itu kan tersisanya berapa? Yang tersisa 500. Padahal perlengkapan nilainya berapa? 1.500.000. Ya, berarti apa? Beban perlengkapan besarnya 1 juta. ya, terus sama perlengkapan besarnya 1 1.500.000. Ya enggak, ya sama, debit kredit harus sama. 1 juta. Ya 1 juta. Kan rumusnya beban perlengkapan sama perlengkapan. Masing-masing di debit dan di kredit rumusnya berapa? Masing-masing besarnya berapa? 1 juta. Kan yang sisanya kan 500, berarti yang terpakai 1 juta. Gitu ya. Oke. Dah. Yuk kita lanjutkan ke kuisis ya. Nanti yang ke kuisis kita lanjutkan. Perhatikan. Kita lanjutkan ke kuisis. Sudah ya? Nah, sebelum ke kuisis, apa kesimpulannya? Yuk, siapa yang mau menyimpulkan? Ayo, silahkan. Siapa yang mau berpendapat? Tadi dari soal yang kelompok 2 itu juga sudah merupakan penyimpulan. Ayo, masing-masing kelompok mengutarakan kesimpulannya. Ayo, mulai dari kelompok 1. Tadi, Faras. Ayo disimpulkan. Apa kesimpulannya? Ayo, kelompoknya Faras silahkan dibantu. Kelompoknya Faras. Ya, Us, bentar. Ya, dibantu kesimpulannya apa tadi? Pertanyaannya kan di situ sudah jelas. Apa itu jurnal penyesuaian? Jadi silahkan kesimpulannya apa? Ayo, silahkan kesimpulannya apa? Atau kelompoknya Kosim ya tadi ya? Kelompoknya Kosim dulu, yuk. Kosim, kesimpulannya bagaimana? Ayo, kesimpulannya apa? Kelompoknya Kosim. Jadi akun-akun yang perlu disesuaikan Iya, betul. adalah utang tak tertagih, sifat tetap, apa beban dibayar di muka, terus beban, pendapatan diterima di muka, Ya. gitu. Sudah. Sudah saja. Oke, terus ayo kelompoknya Faras. Dibacakan kesimpulannya apa? Halo, kelompoknya Faras? Ayo, Us. Ya, dibacakan kesimpulannya. Kesimpulannya dibacakan Faras. Jurnal penyesuaian apa? Ayo dibantu anggota kelompoknya. Ayo yang lain. Jurnal penyesuaian. Ayo kelompoknya Faras. Prosedur untuk menyesuaikan rekening-rekening pada akhir periode yang belum menyajikan informasi yang terbaru, Us. Ya, ada 2 macam keadaan. Jurnal penyesuaian itu dibuat. Itu bagaimana? Tadi disimpulkan di kelompoknya kamu apa? Transaksi telah terjadi tetapi belum dicatat dalam akun. Ya, terus yang lainnya. Transaksi telah dicatat dalam suatu tetapi saldonya perlu dikoreksi untuk mencerminkan keadaan sebenarnya. Ya, itu adalah kesimpulan pembelajaran di
pagi hari ini. Jadi jangan lupa ya, tadi ada beberapa akun-akun yang harus disesuaikan. Ada akun penyusutan, akun beban perlengkapan, akun sewa dibayar di muka, akun pendapatan diterima di muka. Jadi jurnal penyesuaian itu adalah untuk menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Oke, sekarang kita masuk ke penilaian individu ya. Sekarang kalian silahkan melihat link yang Ustadzah nanti share di WA group ya, silahkan. Nanti ada kuis, langsung nanti kalian bisa klik ininya apa, linknya, terus kalian bisa mulai untuk kuisnya. Ustazah salin di di WA group ya. Silahkan kalian lihat WA group untuk melakukan kuis pada aplikasi Quizizz-nya. Ya sebentar, ini lagi proses. Ya, silakan masuk ke WA Group 12 IPS. Ustazah salin di situ linknya. Yuk, bisa mulai dari sekarang kalian untuk mengikuti. Sudah terlihat belum? Halo, assalamualaikum. Sudah terlihat? Linknya sudah masuk ke, ya silahkan. Ya, kita masuk ya, mulai dari sekarang untuk penilaian individu. Sudah ada yang bergabung belum? Silahkan diklik. Sudah ada yang ngeklik belum? Silahkan diisi.
Razan, kenapa Razan nggak main? Sudah selesai semuanya belum?
kasih anak-anakku semuanya. Nanti apa namanya? Ininya Ustazah. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Mas Dimas? Halo? Waalaikumsalam Ustazah, Ya. masih ada di sini. Masih ya? Semuanya masih ya? Sebentar, Ustazah tutup dulu Ya, masih. pembelajarannya. Nanti hasil dari kuisisnya akan Ustazah share di Google Classroom atau di WA Group. Nanti kalian semuanya bisa melihat hasilnya ya. Oke, Ustazah silahkan masuk kembali dulu, masuk lagi dulu. Raihan, temennya suruh masuk dulu, Mas. Udah pada makan Ustazah? Ya sebentar, Ustazah sebentar Udah pada ke saja. dapur? Ya, jadi nanti kita tutup pembelajaran, perhatikan, kita tutup pembelajaran di siang hari ini. Jangan lupa besok kita masih masih pelajaran lagi dengan materi kertas kerja. Oke ya, dengan materi kertas kerja besok kalian jangan lupa ada tugas mandiri di Google Classroom. Kalian nanti buka di Google Classroom, tugasnya dikumpulkan minggu berikutnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Alhamdulillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tugasnya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, persiapkan modulnya untuk pertemuan besok yaitu kertas kerja. Terima kasih.